mutaghayyiru. Apa lafadznya? Al-ma'u al-mutaghayyiru. Ada isim sifat di situ. Ada. Mana? Mutaghayyiru. I'rabnya sama tidak dengan lafaz sebelumnya? Maka kedudukannya jadi apa? Alhamdulillah. Baru kemudian kita jelaskan naat itu ada dua. Ya. Poin ketiga, jelaskan pembagiannya naat. Naat itu ada yang hakiki, ada yang sababi. Ya, hakiki, sababi. Apa ciri-cirinya hakiki? Hakiki setelah naat tidak ada isim yang dibaca rofa. Apa? Tidak. Setelah naat tidak ada isim yang dibaca. Kembali dulu. Setelah naat tidak ada isim yang dibaca. Kalau sababi setelah isim, setelah naat itu ada isim yang dibaca. Apa ciri-cirinya hakiki? Setelah isim Ada, tidak ada isim yang dibaca. Kalau sababi setelah naat ada isim yang dibaca. Kita praktekkan. Ad-damu al-khariju min imra'atin. Apa lafaznya? Ad-damu al-khariju Min imra'atin. Ada isim sifat di situ. Ada. Mana? Al-khariju. I'rabnya sama enggak dengan lafaz sebelumnya? Sama. Kedudukannya jadi apa? Setelahnya ada isim yang dibaca rofa. Tidak ada. Berarti hakiki apa sababi? Hakiki. Paham tuh? Fahimna. Nah, yang sababi ada isim yang dibaca rofa. Al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi. Apa lafaznya? Al-ma'u al-mutaghayyiru. Ahadu awsafi. Ada isim sifat di situ. Ada. Mana? I'rabnya sama tidak dengan lafaz sebelumnya? Kedudukannya jadi apa? Setelahnya ada isim yang dibaca rofa. Mana? Hakiki apa sababi? Paham tuh? Fahimna. Nah, yang terakhir adalah anak harus bertanggung jawab. Anak harus apa? Bertanggung jawab. Kenapa hakiki? Kenapa Sababi. sababi? Jadi ciri-ciri itu hanya sekedar pemantik saja. Ibaratnya kalau ada anak yang seperti ini, ada al-khariju min imra'atin. Al-khariju kedudukannya jadi apa? Nah? Jadi Ustaz. Kan lemot ya. Anak kan lemot. Iya, wajar. Ya sampai sendiri lemot. Ya Allah. Nah, baru kemudian hakiki apa sababi? Pasti kan seperti itu pertanyaan berikutnya. Nah, anaknya bingung. Coba dilihat ciri-cirinya. Nah, setelahnya ada isim yang dibaca rofa tidak ada. Berarti hakiki apa sababi? Oh iya, hakiki. Nah, seperti itu cara untuk memantik anak agar bisa mengarah ke jawaban yang benar. Fahim tuh? Nah, yang terakhir anak harus bisa bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Harus mengungkapkan alasannya. Kalau dia jawab hakiki kenapa? Kalau dia jawab sababi kenapa? Kenapa hakiki? Karena merupakan isim dhamir yang kembali kepada man'ud. Kenapa sababi? Karena merupakan isim dohir yang sambung dengan domirnya Ad-damu al-khariju. Al-khariju kedudukannya jadi naat. Hakiki apa sababi? Kenapa hakiki? Karena merupakan isim domir yang kembali pada ingat alasannya itu. Alasannya tidak sama dengan ciri-ciri. Al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi. Al-mutaghayyiru kedudukannya menjadi naat. Hakiki apa sababi? Hakiki apa sababi? Sababi. Kenapa? Karena merupakan isim dohir yang kembali yang sambung dengan domirnya. Ada berapa poin? Iya. Lanjut.
Nah, naat hakiki ini sesuai dengan manutnya dalam segi apa saja. Yang pertama adalah i'rabnya harus sama jelas. Hitungannya mufrad, jumlahnya mufrad, tasniyah, jamaknya harus sama. Ya, mudzakkar atau muannasnya jelas, jenis kelaminnya harus sama. Ma'rifat dan nakirahnya juga harus sama. Nah, untuk yang sababi ini cukup di i'rabnya saja dan ma'rifat nakirah. Yuk lanjut. Selanjutnya adalah next. Taukid, keluar. Masuk. Keluar yang pertama adalah taukid. Ya. Masuk yang kedua adalah taukid. Artinya apa? Taukid itu mengulangi lafaz yang sama. Jika lafaz yang pertama dibaca rafa, maka lafaz yang kedua juga harus dibaca kedudukannya menjadi. Jika lafaz yang pertama dibaca nasab, maka lafaz yang kedua juga harus dibaca kedudukannya menjadi dzakar. Sofan. Maka sofan yang kedua kedudukannya menjadi taukid. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah jelaskan bahwasanya taukid itu ada dua. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Taukid lafzi itu diulangi 2 kali. Kalau taukid maknawi ini hanya tertentu pada lafaz nafsun ainun kullun ajma'un. Wa juludul maitati kulluha tathuru bittibagi. Juludu i'rabnya i'rab apa? Kedudukannya menjadi apa? Mubtada. Isim ma'rifat di awal pembahasan jadi mubtada. Mana khobarnya? Kulluha kedudukannya menjadi apa? Taukid apa? Taukid ada berapa? 1, 2. Sebutkan lafaz-lafaz taukid maknawi. Alhamdulillah. Lanjut. Selanjutnya adalah atof. Ini agak mirip dengan yang namanya naat. I'rabnya sama dengan lafaz sebelumnya, cuma diawali oleh huruf atof. Jadi kalau ada lafaz i'rabnya sama dengan lafaz sebelumnya, diawali oleh huruf atof. Apa saja huruf atof? Wa fa'au amsumma hatta bal lalakin imma. Maka kedudukannya menjadi atof. Wa yuqaddamu al-ahammu fal aham. Al-ahammu i'rabnya sama tidak dengan lafaz sebelumnya? Sama. Diawali huruf apa? Berarti kedudukannya menjadi apa? Mudah apa tidak mudah? Jadi ke belakang ini cuma hanya sekedar ciri-ciri. Yang penting guru mengenal ciri-ciri. Gunanya untuk apa? Nanti menanyakan, ya, mengarahkan anak kepada jawaban yang benar. Lanjut. Nah, di sini ada badal pakai B bukan pakai K. Kata yang menjadi pokok pembicaraan sebagai ganti dari kata sebelumnya dan bermakna rupane. Paham anak-anak? Nah, itu anak-anak yang jujur ini. Ya. Kata yang menjadi pokok. Bayangkan kata yang menjadi pokok. Apa pokok itu, Ustaz? Dari pokok saja bingung anak-anak. Pokok pembicaraan sebagai ganti dari kata sebagai ganti. Gimana? Lebih mudahnya. Jadi al-miftah di sini hadir untuk mempermudah. Bagaimana kenalkan ciri-cirinya? Ciri-ciri pertama, badal itu apa? Yang pertama adalah terletak setelah hitung. Wasunanuhu khamsatu asya'a at-tasniyah. Ada hitungan di situ. Mana? Khom 1. I'rabnya i'rab apa?
Rofa. Atasmiyah itu irobnya irob apa? Terletak setelah apa? Kedudukannya menjadi yang paling gampang di sini adalah badal itu adalah setelah ai. Dimanapun Anda melihat ai, maka setelahnya adalah menjadi badal. Ya. Wasunanuhu ail husli. Al husli irabnya irab apa? Kedudukannya menjadi apa? Menjadi badal. Dan yang terakhir ada ciri-ciri badal. Yang terakhir apa? Masih ingat? Belum dicantumkan di sini. Hah? Apa? Apa? Musyar kedudukannya menjadi jadi bisa keduanya. Silahkan dipilih. Selanjutnya sudah selesai ya. Marfu'atil asma sudah selesai. Alhamdulillah. Sekarang isim yang dibaca nasab. Isim yang nasab. Itu rupanya maf'ulnya dhanna. Dhanna serta mustasna serta munada dan sifat mudhaf dan yang terakhir kepada isim yang nasab dan yang terakhir isim yang ikut kepada isim yang